Kalau menurut Gus Halim sendiri, kira-kira kalau bukan urusan imigrasi nih, berarti kira-kira apa ya Gus Halim ya yang sampai kok beliau-beliau ini itu dicekal gitu di sebuah negara? Untuk soal pencekalan itu hak negara kan. Iya. Terkait tentang kenapa ditolak, itu kan mungkin di sana juga ada hal-hal yang harus diperhatikan. Oke. Selama dakwah kita menyejukkan, mengajak, merangkul, menyadarkan, insya Allah Anda dakwah di mana saja berada, selama persyaratannya dipenuhi, isi dakwahnya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, kontroversi dan seterusnya, hindari khilafiyah, ya, insya Allah diterima dengan baik. Hai happy people, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Neng Zila, ngobrol asik, seru bareng Neng Zila. Lama sekali ya Neng Zila tidak menyapa happy people yang ada di rumah secara langsung. Nah, kali ini podcast Neng Zila sedang ada di studio GF Wedding Service dan masih setia ditemani oleh Wong NU Coffee. Buat happy people yang ada di rumah sambil menyaksikan podcast Neng Zila ini, jangan lupa sambil seduh kopinya ya. Buat kopinya kopi dari Wong NU Coffee. Nah, untuk happy people yang ada di rumah, penasaran nggak sih siapa bintang tamu kita kali ini? Tentu saja bintang tamunya di podcast Neng Zila ini nggak pernah kaleng-kaleng ya. Bintang tamunya selalu punya berbagai pengalaman dari berbagai bidangnya masing-masing gitu ya. Nah, untuk kali ini podcast Neng Zila sudah kehadiran bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah seseorang yang sudah mengabdikan hidupnya lama sekali di dunia pendidikan dan juga di dunia dakwah. Nah, pasti penasaran nih happy people. Langsung saja sambil menikmati kopi Wong NU Coffee, kita sapa bintang tamu kita, Gus Halim Khalil. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Halim, bagaimana kabarnya Gus Halim? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Gus Halim ya? Ya, sehat. Oke, baik. Nah, buat happy people yang penasaran sama Gus Halim ini seperti apa profilnya dan lain sebagainya, kita langsung saja tanya kepada Gus Halim ya. Gus Halim, kalau boleh tahu Gus Halim sekarang ini tinggalnya di mana? Mungkin ada happy people nih yang pengen sowan ke rumahnya Gus Halim nih. Iya, di mana Gus Halim rumahnya? Rumah saya asli kota Sidoarjo. Oke, di Sidoarjo. Kecamatan Buduran, Desa Siwalan Panji. Oh, Masya Allah, di Buduran itu kalau yang saya tahu Gus, Buduran itu yang sebelum jembatan layang itu ya Gus ya? Iya, daerah situ ya Gus ya? sebelum jembatan layang ke timur kira-kira 200 meter. Oh, Masya Allah. Ya, bersebelahan dengan pondok pesantren Al-Hamdaniyah. Oke. Yang merupakan ikon kota Sidoarjo. Satu-satunya pondok pesantren yang tertua yang ada di Jawa Timur. Oh, Masya Allah. Nah, jadi happy people yang mau sowan ke rumahnya Gus Halim nanti bisa ya nanti menghubungi timnya podcast Neng Zila, nanti boleh sowan ke rumahnya Gus Halim. Oke, nah Gus Halim, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih sama Gus Halim, saya penasaran dengan keseharian Gus Halim ini. Kesehariannya Gus Halim ini punya kesibukan apa nih Gus? Mungkin bisa sharing nih ke happy people. Untuk aktivitas saya sejak dulu sudah mengabdi di dunia pendidikan, baik formal maupun non formal. Wah, luar biasa. Sejak saya lulus dari pesantren Lirboyo, kemudian sekitar tahun 96, kemudian saya mengabdikan diri saya ke salah satu pondok pesantren Al-Hamdaniyah. Oh, Masya Allah. Kemudian untuk formalnya juga saya di Madrasah Ibtidaiyah setingkat SD.
Kemudian siangnya madrasah sanawiyah Masya Allah. sekaligus madrasah aliyah. Subhanallah, itu Kemudian keseharian ya jam Gus 4, ya. iya, dilanjutkan ke Taman Pendidikan Al-Quran. Kemudian setelah maghrib ke majelis taklim untuk mengabdikan di masyarakat, sambil lalu mengisi acara-acara keagamaan, biasanya acara walimah baik khitan maupun kemanten, atau mungkin pada bulan Syawal ini lagi rame-ramenya acara halal bihalal. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Gus ya. Iya. Nah, terus saya juga jadi penasaran nih Gus. Gus Halim ngajar iya. Kemudian mengabdikan diri di masyarakat juga iya. Apa Gus Halim yang memotivasi Gus Halim untuk melakukan itu semua? Karena setahu saya jadi guru juga nggak mudah ya Gus ya. Iya. Terus kemudian mengabdikan diri ke masyarakat untuk menjadi seorang pendakwah, penceramah gitu ya Gus. Itu saya rasa juga nggak mudah. Nah, apa nih yang membuat Gus Halim bertekad gitu ya, oh aku jadi pengajar sama mengabdikan diriku ke masyarakat nih, jadi pendakwah. Apa Gus kalau boleh tahu Gus? Ya, satu di antaranya sebagai konsekuensi orang yang sudah tamat dari pesantren. Tentunya kalau di pesantren kita digembleng, ya digodok dalam rangka tafakuh fiddin, setidak-tidaknya pulang menjadi misi utama, yaitu linasril ilmi wa dakwah, menyebarkan ilmu dan dakwah untuk mengajak masyarakat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus cinta kepada Rasulullah. Untuk memotivasi saya, kenapa kok seakan-akan nggak punya lelah? Karena cita-cita saya sejak dulu itu khidmatul ilmi. Saya selagi usia saya, selagi nyawa saya berada dalam jasad saya berkomitmen untuk berjuang di pendidikan. Jadi khidmatul ilmi. Masya Allah, begitu ya Gus Iya. ya, wah luar biasa sekali. Nah Gus Halim ini karena udah 25 tahun ya Gus ya, Iya. berkecimpung di dunia pendidikan dan juga mengabdikan diri ke masyarakat, berarti pengalamannya banyak nih Gus ya. Sudah pernah kemana aja nih Gus? Kalau saya lihat di media sosialnya Gus Halim nih, di YouTube-nya gitu ya, Gus Halim Channel, sepertinya sudah kemana-mana nih Gus. Nah kalau boleh tahu udah sampai mana nih Gus? Atau sampai luar negeri nih Gus? Iya, alhamdulillah. Oh Masya Allah. Awalnya dari tingkat desa, kemudian merambah ke tingkat kabupaten, kemudian sampai ke Surabaya. Bahkan saya lama bergabung di grup dakwah Ittihadul Muballighin, koordinasi khotib se-Surabaya, dan alhamdulillah sekitar tahun 2014 dengan izin Allah saya dapat undangan dari organisasi wanita soleha Masjid Ammar Wancai Hong Kong. Oh, Masya Allah, di Hong Kong Gus ya? 2014. 2014. Iya. Kemudian sampai ke Cina, Makau, dan seterusnya. Masya Allah, udah sampai sana ya Gus Iya, ya. Saya belum pernah Gus Halim. Neng Zila sama tim podcast nih belum pernah nih Gus Halim. Paling mentok nanti ke Alfamart sini Gus Halim. Gitu, Masya Allah. Nah, karena Gus Halim udah sampai ke luar negeri, pasti pengalamannya banyak banget nih ya Gus Halim ya. Iya, Neng Zila. Oke, nah buat happy people yang penasaran sama cerita Gus Halim ketika di luar negeri, nah ya jangan kemana-mana karena Neng Zila akan kembali di podcast Neng Zila sesaat lagi.
Kembali lagi di podcast Neng Zila. Ngobrol asik, seru bareng Neng Zila. Masih ditemani oleh yang investasi dan juga di studio GS Wedding Service. Dan masih dengan bintang tamu kita, Gus Halim. Iya. Nah, tadi Happy People udah dengar bahwa Gus Halim ini pernah punya pengalaman dakwah di luar negeri gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan tanya-tanya lebih lanjut pengalaman apa sih yang paling berkesan gitu ya buat Gus Halim ketika Gus Halim dakwah ke luar negeri. Nah, mungkin bisa sharing nih Gus. Untuk yang pertama pengalaman ada undangan di Hong Kong. Oke, yang di Hong Kong. Nah, ini diundang siapa nih Gus? Nah, ini salah satu aktivis wanita solihah. Nah, wanita solihah ini siapa ini Gus? Wanita solihah di ini? Hong Kong itu teman-teman yang dari Indonesia kerja di sana. Oh, oke. Itu dalam 1 minggu dikasih libur 1 hari. Oke. Boleh memilih hari apa yang dia suka. Tapi hari yang favorit di sana itu kajian halakonya itu Sabtu dan Minggu. Ini yang paling banyak. Oh, Masya Allah. Tapi untuk hari Senin, Selasa tetap ada. Oke. Karena di masjid itu memang disediakan kajian-kajian agama untuk anak-anak yang kerja di sana. Oh, begitu. Berarti Jadi- yang mengundang Gus Halim ini adalah Aktivis masjid aktivis di situ. masjid di sana Amar dan Wajai. jamaahnya adalah para pekerja dari Indonesia, Iya, perempuan ya Gus ya? pahlawan-pahlawan Oh, devisa, Masya Allah, ya, pahlawan devisa. BMI bahasanya itu ya. Pahlawan devisa, wanita solihah, Iya, bidadari-bidadari iya, gitu ya. termasuk Nah, di jadi antaranya. bidadari-bidadari yang ada di Hong Kong ya. Iya. Masih ingatkah dengan Gus Halim? Insya Allah masih ingat. Insya Allah masih ingat. Nah, buat bidadari-bidadari yang ada di Hong Kong yang pernah mengundang Gus Halim, jangan lupa subscribe channelnya Wong NU dan juga channel YouTube-nya Gus Halim ya, Gus Halim Iya, ya. insya Allah. Dengar ceritanya Gus Halim dakwah ke luar negeri nih, saya jadi teringat beberapa kabar nih yang sekarang beredar di internet nih Gus Halim. Iya, iya. Bahwa ada salah seorang, bahkan saya pernah mendengar membaca beritanya nggak hanya salah seorang, ada beberapa penceramah nih Gus Halim yang dilarang masuk ke sebuah negara tersebut untuk ceramah Gus Halim. Nah, kalau Gus Halim sendiri pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Nggak boleh masuk ke sebuah negara atau dicekal gitu Gus Halim? Pernah nggak sih? Iya, iya. Saya tidak pernah ada masalah karena niat saya tulus. Yang penting dokumen lengkap, Oke. kemudian alamat yang dituju jelas, Oke. kemudian nomor teleponnya ada, Ya. panitia siap menjemput, kemudian biografi ustadznya itu biasanya dikirim di email. Pada saat itu saya mengirim email identitas saya, mulai dari pendidikan TK sampai pondok pesantren mana, Oke. kemudian kuliah di mana, Oke. kemudian materi yang disampaikan nanti seputar apa, Oke. itu dikawal dari situ. Sehingga dengan Oke. demikian setelah ACC oke, akhirnya dikasih tiket dari sana PP. Kenapa kok PP tiketnya? Takutnya nanti ketika di migrasi ada masalah yang mungkin ditanya kok tidak sesuai kadang. Ya. Akhirnya langsung dikembalikan ke Indonesia lagi. Oh gitu ya Gus ya. Saya nggak tahu, awalnya saya cerita ini kirain saya ketika di Hong Kong itu panitia jemput kelihatan. Bahkan saya bilang tulis saja Gus Halim acara milad halaqah Ahad. Ternyata di luar dugaan. Dari sana saya melihat beda sama bandara yang ada di Sidoarjo. Ternyata pintu gate-nya itu banyak sekali. Oh, oke. Bingung ya Gus ya iya, pastinya. Bingung. Dan ini pengalaman pertama saya. Oke. Ketika saya turun itu, saya nggak tahu mau kemana. Saya mau tanya siapa, saya nggak punya teman. Kemudian saya ikut aja orang yang jalan kaki. Oh, oke. Sampai menuju ke satu tempat di mana menunggu kereta cepat menuju ke migrasi di bandara Hong Kong itu. Oke. Setelah selesai saya masuk ke kereta cepat, kemudian turun,
masing-masing semuanya sudah maju semuanya. Dari pelancong, TKW, dan seterusnya. Saya nggak tahu sebelum turun dari pesawat, pramugari itu membagikan biodata nama, alamat yang dituju. Kirain apa dikasih kertas, saya nggak ngisi pada saat itu. Saya nggak tahu. Wah, kayaknya jadi kasus nih ya Gus ya. Karena selesai, saya bingung juga mau kemana, nggak punya pengalaman. Akhirnya teman-teman kok semuanya nggak ada, semuanya sudah masuk, tinggal satu. Saya mau tanya, saya nggak bisa bahasa Inggris. Akhirnya bingung, karena di Hongkong itu bahasanya Kantonis, bukan Mandarin. Kalau di Cina itu pakai bahasa Mandarin, kalau di Hongkong bahasa Kantonis. Akhirnya saya termenung, saya sendirian, semuanya sepesawat sudah masuk semuanya. Karena saya mungkin saking tulusnya, nggak ada niatan apa-apa, saya baca doa, mungkin barokah doa-doa guru saya, orang-orang tua saya, teman-teman saya, atau mungkin doa istri tercinta saya. Itu dikabulkan Allah. Saya menunduk sebentar, kemudian dari belakang arah saya itu ada orang yang nyeblek. Ada apa Ustadz kok susah? Saya kaget loh, kok nggak ada orang, kok ada yang nyeblek. Lama-kelamaan saya nggak sempat pikir ini siapa. Yang penting, Pak, saya minta tolong, saya kesini diundang Masjid Ammar Wancai untuk ngisi acara Milad Halakoh pagi, ulang tahun. Kemudian, oh ya Pak, nggak usah susah Pak, nggak usah Ustadz. Langsung saya diajak. Kemudian dia bilang ke bagian migrasi Hongkong, dan alhamdulillah enak. Sampai selesai alhamdulillah. Saya pintu pertama sudah selesai diterima. Kemudian baru setelah itu orang itu saya lihat, loh kemana? Saya mau minta mengucapkan terima kasih. Kok nggak ada? Orangnya itu ganteng gede duku gitu, putih gitu. Sampai hari ini saya masih ingat. Kemudian saya lihat kok nggak ada panitia, ternyata belum kelihatan. Jadi pintu keluar pesawat itu, saya akan mencari barang bawaan saya. Sampai tak lihat ke sana kemari kanan itu nggak ada sama sekali, tinggal satu kerdus saya. Itu oleh-oleh khas Sidoarjo yang ingin saya kasihkan. Jadi dari Sidoarjo bawa kardus ke Hongkong ya? Dan itu hikmahnya, saya pede, saya nggak tahu itu jelas milik saya. Jadi alhamdulillah ya nggak saya satu-satunya yang bawa kardus dari Sidoarjo di Indonesia, Gus Halim. Ke sana alhamdulillah saya ambil. Baru setelah itu Mas keluar lagi baru kelihatan panitia Milad Halakoh pagi. Masya Allah. Akhirnya alhamdulillah Ustadz gimana kok lama? Ada masalah Ustadz ya? Nggak tahu, saya belum cerita. Akhirnya ketika itu dijemput naik bis untuk menuju ke Masjid Ammar Wancai sekitar jam 4:30. Di sana ditunggu panitia, termasuk diantaranya KJRI dari Malaysia, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhaimin. Beliau KJRI yang dipercaya menjadi takmir Masjid Ammar Wancai. Dan insya Allah sampai hari ini beliau masih ada di sana. Masih ya Gus ya. Dan alhamdulillah pada saat itu saya menu di kantornya. Beliau tanya, Ustadz bisa bahasa Inggris? Nggak bisa. Saya dikebut gini. Alhamdulillah, takdir Allah dalam bahasa Inggris. Kenapa ya? Kalau yang bisa lancar bahasa Inggris saja ketika ditanya nggak sesuai langsung dipulangkan. Sampean nggak bisa bahasa Inggris, kok kemudian lolos nyampe di sini. Jadi kalau pengalamannya Gus Halim ini nggak pernah dicekal sama sebuah negara ataupun panitianya gitu ya Gus Halim, tapi punya pengalaman yang bingung mau masuk di migrasinya gitu ya. Tapi alhamdulillah tiba-tiba ada yang menolong atas izin Allah ya Gus ya. Masya Allah. Nah jadi bisa jadi nih ketika dokumen sudah lengkap, apalagi tahu riwayatnya Gus Halim ya, ketika sebuah acara mengirimkan latar belakangnya Gus Halim, acaranya seperti apa, isi ceramahnya seperti apa, itu mungkin juga udah masuk screening gitu ya Gus Halim ya. Oh ini lolos, ini bagus ini gitu ya. Ceramahnya seperti itu ya Gus Halim ya. Nah tapi Gus Halim kan saat ini yang seperti saya bilang tadi ya, ada beberapa
penceramah yang atau pendakwah yang dicekal nih di sebuah negara. Kalau menurut Gus Halim sendiri, kira-kira kalau bukan urusan imigrasi nih, Iya. berarti kira-kira apa ya Gus Halim ya yang sampai kok beliau-beliau ini itu dicekal gitu di sebuah negara? Untuk soal pencekalan itu hak negara kan. Iya. Terkait tentang kenapa ditolak, itu kan mungkin di sana juga ada hal-hal yang harus diperhatikan. Oke. Selama dakwanya mencontoh Rasulullah, ya, satu di antaranya mengedepankan akhlak. Karena sehebat apapun mubalek, kalau tidak mengedepankan akhlak, insya Allah umat tidak akan tersentuh. Karena dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Jadi merangkul, ya, tidak memukul. Oke. Jadi setidak-tidaknya tujuan dakwah itu biar tercapai. Orang yang tadinya tidak kenal agama, akhirnya menjadi kenal agama. Orang yang tadinya tidak mengenal Allah, paling tidak mengenal Allah. Masya Allah, baik Gus Halim. Nah, saya suka sekali kata-katanya Gus Halim tadi ya. Jadi dakwah itu mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul. Wah, subhanallah. Kata-katanya melekat nih Gus di saya ya. Dan saya setuju banget sama Gus Halim. Baik, happy people yang ada di rumah, sepertinya kita belum mengupas tuntas ya ceritanya dan pengalamannya Gus Halim ketika dakwah di berbagai negara. Bahkan mungkin sudah keliling Indonesia juga. Nanti kita akan tanya lebih lanjut. Kita akan break sebentar. Masih tetap di podcast Nengzila. Silakan Gus sambil diminum Wong NU Coffee-nya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wong NU Coffee terbuat dari biji kopi original Java Ijen Raung. Tersedia varian kopi Arabica Magic dan Robusta Edict. Menggunakan kemasan take away sehingga lebih praktis dan higienis. Bawa praktisnya Wong NU Coffee kemana saja. Wong NU Coffee, ngopi enak, kapan saja, di mana saja. Kembali lagi di podcast Nengzila. Ngobrol asik, seru bareng Nengzila. Masih di studio GF Wedding Service dan juga Wong NU Coffee. Dan kita masih bersama Gus Halim Halil. Nah Gus, kita lanjutin cerita-ceritanya ya Gus ya. Tadi Gus Halim ceritakan ke berbagai negara. Nah selain di Hong Kong nih Gus, pernah punya pengalaman apa lagi Gus yang mau di-sharingkan ke happy people yang ada di rumah? Negara apa nih Gus? Ya, ke Cina. Oke, ke Cina. Nah gimana Gus ceritanya? Ya, awalnya setelah saya diterima dakwah di situ, ketika di Masjid Ammar Wancai itu kiainya banyak. Oke. Jadi satu di antaranya saya mewakili dari Indonesia. Ketika saya tausiah, yai dari Cina pun meskipun nggak paham bahasa saya itu ketawa-ketawa. Loh gitu Gus loh. Nggak tahu. Bisa. Katanya komunikatif. Oke. Bisa audien itu nyaman. Oke. Akhirnya lama-kelamaan nggak taunya setelah mau pulang itu diundang lagi 3 bulannya. Oh Disuruh Masya ke situ Allah. lagi. 3 bulan kesana lagi masih bawa kardusnya Gus? Iya, lain sudah Oh saya udah lain, khusus, udah nggak pakai kardus lagi ya Gus? iya, karena sudah pengalaman pertama. Nah, ketika diajak ke Cina itu saya beserta rombongan karena di situ banyak rombongan 3 bis dari Hongkong ke Cina naik kereta karena nggak jauh karena Hongkong itu juga bagian dari Cina, Taiwan, Makau itu sama. Cuma melintasnya itu pakai visa. Ketika di situ saya diajak ke masjid tertua, kemudian di Guangzhou, kemudian makam sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu sekitar sehari. Diajak jalan-jalan di situ, makan di warung Pak Haji Muslim. Kemudian setelah pulang jam 12, saya nggak tahu
ternyata saya ini pelancong, tidak ikut pada anak-anak yang kerja di situ. Saya ikut kelompoknya anak-anak, ternyata saya bermasalah. Seharusnya saya nggak di situ, di sebelah sini. Hanya saya diambil sama polisi di Cina. Saya di gandeng gitu. Saya ngajak teman satu, saya minta tolong saya dampingi biar bicara enak. Ternyata nggak boleh. Katanya kalau sudah ada masalah jangan minta bantuan teman, jangan minta bantuan, hadapi sendiri. Jam 12 malam. Saya sama polisi diajak ke apa itu ketuanya migrasi Cina, lantai atas, kemudian ke bawah lagi sampai lantai berapa. Di situ tempat-tempat orang-orang bermasalah. Saya duduk di pojok. Saya hanya satu-satunya tamu yang pakai topi, baju batik. Mungkin semuanya melihat saya itu aneh. Ini orang mana? Saya hanya diam saja nunggu absen. Ternyata bahasanya bahasa Mandarin, saya nggak paham. Kemudian saya ditanya-tanya, dari mana? Saya pahamnya kan, apa itu? Siapa namamu? English ya, Gus ya. Saya bisa jawab, my name is Abdul Halim. Masya Allah. Bisa berarti sudah pasti. Itu aja. Setelah itu ditanya-tanya bingung. Tapi saya paham maksudnya. Kamu kesini lapo. Mungkin itu. Saya langsung ke makam Sa'ad bin Abi Waqqas sama teman-teman yang ada di Cina. Kemudian dia paham. Tanya lagi, long apa itu? Saya angen-angen long itu kan lama. Mungkin ini panjang, berarti kan berapa lama kamu kesini? Saya itu pada saat ketiga itu di Hongkong memang agak lama, 15 hari. Saya bilang 15 hari itu bahasa Inggrisnya lupa. Akhirnya saya menunjuk jari saya, gini, this. Ketawa dia. Akhirnya ketawa nggak mungkin nggak kasihan lihat saya apa nggak tahu saya Fatihah. Ya Allah, lama kelamaan mungkin langsung ya please. Ya Allah, saya dikeluarkan. Alhamdulillah. Jam 1 malam. Masya Allah, ya Allah Gus luar biasa ya. Wah, jadi pengalamannya Gus Salim juga pernah ya ditahan polisi. Karena salah masuk pintu aja ya Gus ya. Baik. Nah Gus, ketika Gus Halim memberikan ceramah, memberikan dakwah gitu ya Gus ya. Tadi sampai kiai yang dari Cina aja ikut ketawa meskipun nggak tahu bahasanya gitu ya Gus ya. Nah tapi Gus Halim ada juga loh beberapa penceramah yang kalau saya lihat di beberapa video YouTube-nya sekarang ini tuh sambil marah-marah, maaf ngomongnya kasar dan lain sebagainya nih Gus. Nah kalau sebenarnya nih Gus, ketika seorang mubalik memberikan ceramah seperti itu, etika yang baik dan benar menurut ajaran Nabi itu seperti apa sih Gus Halim? Ya, paling tidak ada etika-etika yang harus kita perhatikan. Satu di antaranya tetap mengedepankan akhlakul karimah. Karena suksesnya Rasulullah dalam menyampaikan misi, risalah dan dakwah itu modal utama adalah akhlakul karimah. Jadi dengan kelemah lembutannya sehingga banyak umat yang ikut. Kemudian beliau senantiasa melihat umat itu dengan kasih sayang, tidak ada kebencian. Jadi dalam menyampaikan apa yang jadi harapan pendakwah itu paling tidak mereka paham, bahasanya mudah dimengerti, komunikatif, ya, hal-hal yang khilafiyah dihindari, apalagi hal-hal yang berbau sara itu dihindari. Karena kami di situ itu hanya dakwah. Ya, sekiranya anak yang tadinya malas ibadah jadi giat ibadah. Anak yang tadinya ahli maksiat jadi ahli menjalankan amal soleh. Itu harapan saya.
Nabi saja mengajarkan ya, saya diutus tidak untuk mencela. Ya, tidak untuk melaknat. Salah satu contoh ketika Nabi hijrah ke Taif, sambutan orang Taif kan ada yang melempari batu. Banyak yang bilang, doa aja ya, gimana ya? Rasulullah langsung menjawab, Mabu istu sababan, saya diutus tidak untuk mencela, saya diutus tidak untuk melaknat. Bahkan beliau berdoa, Allahumma di qaumi fa innahu la ya'lamun, fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah karena mereka tidak tahu bahwa aku adalah utusan Allah. Jadi soal hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Tugas mubaligh hanya menyampaikan. Ketika ada masalah, ditolak dan seterusnya, itu ya tetap aja berdoa kepada Allah. Mungkin hari ini mereka nggak beriman. Yang diharapkan Rasulullah anak cucu mereka pasti ada yang beriman. Buktinya apa? Anak cucunya banyak yang beriman. Jadi dengan kesabaran, dengan kelemah lembutan, menampilkan Islam dengan akhlakul karimah, itu lebih mengena. Nah, itu yang saya contoh, termasuk salah satu etika dalam berceramah. Kalau sudah mengedepankan akhlak, insya Allah ya, ceramah di mana saja kita berada, insya Allah nggak akan ada masalah. Iya, setuju Gus. Karena tujuan kita hanya linasril ilmi wa dakwah, menyebarkan ilmu dan dakwah. Tentunya harus kompeten di bidangnya. Karena dalam ajaran Islam ya, al-isnadu minad-din, sandaran keilmuan itu bagaikan bagian dari agama. Iya, wah. Saya setuju sekali sama Gus Halim ya, apa itu namanya? Tentu saja kita harus tahu juga nih biografi ini Ustadz siapa nih yang ceramah gitu ya. Jangan-jangan kayak yang terjadi sekarang nih Gus Halim. Penceramahnya itu disinyalir mengajarkan paham-paham radikalisme, Gus Halim. Nah, kalau menurut Gus Halim sendiri antara paham radikalisme dengan etika seorang mubaligh ini ya, Gus Halim ya. Nah, gimana ya ngomongnya menjelaskannya? Gitu? Iya, apa ya hubungannya? Kalau saya secara pribadi soalnya Gus Halim kayak ketika melihat di YouTube aja beliau yang disinyalir mengajarkan paham radikalisme ini itu kayak udah kerasa gitu Gus Halim. Itu ketika ceramah bahasanya kayak dikit-dikit menyalah-nyalahkan gitu Gus Halim, dikit-dikit mengkafir-kafirkan tanpa ada apa tuh namanya alasan atau landasan yang jelas gitu Gus Halim. Nah, apa nih Gus Halim hubungannya kira-kira? Sebenarnya kalau kita mencontoh cara dakwah Nabi saja tidak diutus untuk mencela, tidak diutus untuk melaknat seseorang. Jangan-jangan butuh evaluasi cara dakwahnya. Islam itu hanya satu, rahmatan lil alamin. Ada istilah Islam garis keras dan seterusnya dan seterusnya. Itu bukan Islamnya, tapi pribadinya masing-masing. Masya Allah, luar biasa. Jadi satu diantaranya kuncinya mengedepankan akhlak. Yang kedua, sistemnya sistem keteladanan. Rasulullah itu ibda' bin nafsi. Sebelum memerintah orang, dia memerintahkan dirinya. Ana awwalu wajibin ala ma amartukum bih. Ketika saya memerintahkan, saya kata Rasul pelaksana pertamanya. Jadi ibda' bin nafsi. Sistemnya sistem keteladanan. Masya Allah, itu yang harus kita evaluasi. Iya, betul Gus. Wah, adem sekali ya kalau Gus Halim yang menjelaskan gitu. Nggak kaget karena Gus Halim ini ketika ceramah pun juga seperti itu ya, happy people ya. Sangat mengademkan hati. Kemudian kalau udah lucu-lucu nih bawaannya pengen ketawa gitu ya. Tapi materinya sangat masuk sehingga kita tuh sangat bersemangat untuk beribadah lagi nih, happy people. Nah, kapan-kapan nonton deh salah satu ceramahnya Gus Halim. Ada juga kok di channel Wong NU ini, tinggal di search aja Gus Halim nanti akan muncul. Kembali lagi di podcast Neng Zila, ngobrol asik, seru bareng Neng Zila.
Masih di studio GF Wedding Service dan juga ditemani oleh yang inovasi, kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol seru kita bareng dengan Gus Halim. Nah, tadi Gus Halim udah mau bocorin nih, ketika ceramah di Indonesia gitu ya Gus ya. Langsung aja kita dengar ceritanya beliau seperti apa. Monggo Gus, gimana tadi Gus sampai di Indonesia ya? Di mana waktu itu Gus? Kan saya diundang di Hong Kong itu kan sekitar tahun 2014 sampai 2015 akhir. Kemudian lagi memanasnya ISIS. Akhirnya nggak ada ustadz yang diundang di sana. Akhirnya kok kemudian saya ada undangan di Pontianak, tapi Sintang, perbatasan Malaysia Indonesia. Itu saya pede aja di negara orang saya berani, kenapa kok di luar Jawa malah tidak berani? Akhirnya saya itu yang memotivasi saya. Saya nggak kenal panitianya, cukup ditelepon, ya. Dari Bandara Sidoarjo ke Spodio itu hanya 1 jam. Kemudian di situ nunggu pesawat kecil, pesawat Kotrik katanya, itu lebih mahal. Menuju ke Sintang, tapi jam 4. Di luar Jawa itu nggak ada musim Ning Zila. Sewaktu-waktu hujan, sewaktu-waktu panas, sewaktu-waktu hujan, sewaktu-waktu panas. Kalau pesawat kecilnya nggak ada, disuruh naik bis jam 8 dari terminal menuju ke Sintang itu subuh. Dan alhamdulillah ya pesawatnya bisa. Nah, sampai ke Sintang. Naik pesawat kecil Gus? Pesawat kecil. Gimana beda, rasanya pesawat Gus? kecil itu kelihatan di bawah. Kena angin dikit kenceng gimana Gus rasanya? Ya pokoknya wis bismillah mati urip apa jangkit. Gitu ya Gus ya. Iya ya pokoknya enco. Dan seterusnya. Ya alhamdulillah nyampe ke Sintang. Alhamdulillah sampai ya Gus ya. Selamat ya Gus ya. Kemudian diajak ke Sungai Kapuas, sungai terpanjang. Itu zaman ngetren-ngetrennya ake. Saya dikasih hadiah ake mahal pada saat itu. Diajak jalan-jalan sama panitia pada keesokan harinya. Kemudian nggak lama ada undangan di Pangkalan Bun. Panitianya dari Banyuwangi. Itu yang agak cerita menegangkan. Dari Pangkalan Bun ya, saya dijemput setelah dijemput panitia selesai menuju ke lokasi 9 jam. 9 jam. Iya. Kemudian masuk ke alas hutan. Sana itu sejauh mata memandang kelapa sawit. Nggak ada istilah alamat, kode-kode aja. Masuk kelapa sawit dan seterusnya. Itu malam Gus? Sampai ke lokasi malam. Barang malam sana saya di rumah khusus tamu. Cuma tantangan ceramah di Hong Kong itu bahasa Ning Zila. Jadi jangan, itu bahasa itu harus penting. Kalau nggak bisa nanti takutnya, wah itu tadi miskomunikasi. Betul gitu ya Gus ya. Kalau saya ketika di pesawat aja 2 jam kemudian ada yang mengantarkan makanan, saya ditanyai mau makan apa, itu kan saya paham yang dimaksud. Saya mau ngomong makan ikan ayam, lupa ayam itu apa. I eat itu loh. Petok-petok gitu. Dia ketawa, paham. I eat petok-petok gitu, ke pramugarinya. What? I eat petok-petok. Ini ketawa. Maaf ya Gus, saya ketawa terus. Oh, chicken Pak, chicken. I eat chicken. Ya minumnya apa itu kan banyak pilihan itu. Ternyata minum sana apa itu Gus waktu itu Gus? Waktu itu ada Sprite. Nah, kemudian ikannya itu ikan salmon rata-rata di sana banyak. Itu hanya itu aja kalau di luar negeri bahasa. Paling tidak untuk teman-teman ya dikuasai bahasa dulu karena ini nanti bermasalah gara-gara bahasa. Iya, paling tidak harus paham lah. Atau kalau banyak uang ya punya teman yang bisa bahasanya. Bisa diajak gitu ya Gus. Baik, Iya, tantangannya cuma itu. Kenapa kok diundang berkali-kali? Itu kenapa Gus? Ketika saya diundang, saya mesti ditanya tarifnya berapa. Saya nggak jawab.
Oke. Kenapa saya nggak jawab? Karena bahasa ta'arif itu untuk dakwah itu masih saru dalam nurani saya. Walah Mbak, wis gini aja. Sampeyan sok ngaji, gelem ngaji alhamdulillah. Pokoknya duwe mangan, mulai selesai. Oke. Artinya kok lama-kelamaan diundang lagi loh. Kok diundang lagi kenapa? Tambah badi Gus undang sampean. Karena untuk mendatangkan ustadz-ustadz kondang itu mahal. Mahal. Bahkan panitia itu kadang tiket dijual nggak sampai memenuhi tarifnya. Itu teman sama teman itu urunan. Oh, sampai gitu. Makanya ya, takmir sana itu bilang Masya Allah Ustadz, mahal Ustadz untuk mendatangkan. Karena yang didatangkan itu yang viral. Makanya yang nggak viral-viral aja didatangkan di sana. Panitia Gus, enak, ya. iya. Oh, gitu ya, Malah Gus, ya. badi. Makan ikan biasa-biasa. Oh, iya. Tidur nggak mau ke hotel saya. Waktu Malah ke bilang sama masjid. panitia ingin Iya. makannya petak-petak juga nggak? Iya, Gus? pokoknya biasa aja lah. Gitu ya, Gus. Tidur di masjid. Wah, nggak boleh Ustadz, nanti di anu aja. Terus gampang di apartemen. Oke. Ya, oke, hanya itu Masya aja. Yang Allah. penting bahasa. Betul, bahasa harus dikuasai. Bahasa dikuasai. Sama itu tadi, kalau memang niatnya dakwah, Iya. tarif-tarif itu belakangan gitu Belakangan. ya. Ustadz. Insya Allah ya beda. Betul, betul. Sana kan dolar Hongkong. Jadi dirupiahkan jadi banyak. Oke. Alhamdulillah saya buat HP untuk istri tercinta. Bisa ya, Gus ya, Masya Allah. Nih Khadijah udah dapet HP ya, Gus? Iya, dapat HP. Putri-putrinya Gus dibawain oleh-oleh apa waktu itu? Ya, coklat yang mahal itu. Oh, coklat yang mahal. Coklat Oke. apa itu namanya? Itu banyak sekali. Itu. Ya, alhamdulillah lah. Alhamdulillah Neng ya Gus ya, Masya Zila. Ya, Allah. kalau ditanya tarif saya nggak mau jawab. Oke. Iya, cuma dia tahu sendirilah. Sakno mungkin ke saya. Kasih oleh-oleh banyak. Apa itu pakaian khusus Oke, Cina. Itu masih Masya ada sekarang Allah. disimpan. Masih ada ya Gus ya? Iya. Oke. Waktu pulang dari Hong Kong atau dari Cina ke Indonesia Dari- bawa kardus lagi? Iya, bawa, Oh, tapi agak baik agak baik. dibungkus sama Iya, petas. Masya Allah. Iya. Karena kata Pak Yai kalau kesini lagi Yai penampilannya harus oke Yai. Oke, gitu ya Gus. Iya, karena migrasi itu ahli psikologi semuanya. Ini orang kaya, ini orang miskin, tahu dari penampilan. Iya Gus ya, Masya Akhirnya saya coba-coba pakai sepatu. Dan alhamdulillah lancar. Oh, lancar ya Gus? Oh gitu, jadi harus pakai sepatu dulu baru Iya, lancar betul, ya? harus lancar lah ternyata penampilannya, menentukan. betul. Oke, Tas saya beli ditanggulangi oh gitu ya Gus ya? Ah. Wah, langsung ditenteng. Iya, langsung gitu ya. ditenteng. Kalau ditanyain dari mana? Tanggulangin. Oke, Masya Allah. Baik, ada satu nih Gus yang saya pengen Gus Halim memberikan saran atau memberikan masukan mungkin bagi teman-teman yang baru mulai dakwah sekarang ini nih Gus. Gimana ya caranya ketika kita berdakwah atau memberikan sebuah ceramah atau ya yang semacam itu ya Gus ya. Itu tuh bisa menyejukkan hati, mengademkan hati yang seperti Gus Halim lakukan selama ini ketika memberikan ceramah kepada masyarakat. Nah, Iya. apa Gus? Ya paling Sarannya, tidak keilmuan harus mumpuni Oke. dengan gaya bahasa ulama ya. Jadi pendekatan pemahaman teks-teks Al-Quran itu nggak hanya secara tekstual saja. Jadi ada tafsir, ya, ada usul fikih, ada ilmu tafsir ya. Ketika bicara Al-Quran harus tahu asbabun nuzul, Oke. kemudian munasabatul ayat, harus tahu ayat nasah mansuhnya dan seterusnya. Jadi ceramah nggak hanya sekedar nasihat, tapi keilmuannya harus mumpuni, harus betul-betul kompeten di bidangnya. Karena bagaimanapun al ulama warasatul anbiya. Jadi wirasatul ilmiah harus mumpuni, mewarisi di bidang keilmuan. Wirasatul amaliyah harus betul-betul sesuai dengan ilmunya. Wirasatul khuluqiyah, akhlaknya harus betul-betul seperti Rasulullah. Wirasatul jihadiyah, ada semangat jihad ya untuk menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Yakini bahwa selama dakwah kita menyejukkan, mengajak, merangkul, menyadarkan, insya Allah Anda dakwah di mana saja berada, selama persyaratannya dipenuhi, isi dakwanya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, kontroversi dan seterusnya, hindari khilafiyah ya, insya Allah diterima dengan baik.
Pesan yang kedua, jangan pakai tarif lah. Kayaknya jual beli aja. Iya, gitu ya, Tahu Gus, sendiri ya. nanti Iya. panitia. Tahu Oke. sendiri. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, niatnya linasril ilmi wa dakwah. Jangan niat apa-apa. Oke. Kalau kaitannya dengan fatwa, jangan asal jawab, harus betul-betul tahu rujukan, ya. Harus betul-betul tahu, ya, pijakan kitab yang mereka sampaikan, biar bisa dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun amaliyah. Karena nggak main-main, jadi menyampaikan ilmu tanpa sanad keilmuan yang jelas, kemudian tanpa rujukan yang jelas, ini bahaya. Oke. Itu diantaranya. Alhamdulillah, baik Gus Halim. Terima kasih banyak Gus Halim sudah hadir di podcast Neng Zila. Iya, sama-sama Neng Zila. Terima kasih banyak Gus Halim yang terkenal Ustadz Kondang di antara bidadari-bidadari pahlawan devisa negara, ya. Teman-teman yang ada di Hong Kong, Cina, ya. Nah, disapa Gus Halim nih. Monggo Iya. Gus disapa dulu. Untuk sahabat-sahabatku, pejuang-pejuang devisa, ya, bidadari-bidadari Hong Kong, teruslah semangat untuk bekerja, tujuannya untuk ibadah. Meskipun nggak ada teman, insya Allah Allah senantiasa menyertai kalian jika niatan Anda baik. Insya Allah rezeki Anda akan berkah. Oke, baik. Terima kasih Gus Halim sudah hadir di podcast Neng Zila. Iya, sama-sama Neng Zila. Iya, semoga nanti lain waktu bisa hadir lagi ya Gus Ya, Halim, insya Allah, Kita Neng ngobrol Zila. dengan topik-topik yang lain ya Iya, Gus Halim, iya, ya. iya. Baik, terima kasih banyak happy people yang sudah menyaksikan podcast Neng Zila. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Masih tetap di GF Wedding Service dan juga Wong NU Coffee. Sampai bertemu lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye happy people.